Oke, ini untuk tutorial M2C. Pertama kalian buka dulu originnya. Ini aku pakai originnya versi 851 ya, jadi pasti ada beda dikit tapi harusnya sama. Nah, kalau udah nanti bakal muncul kayak gini ya. Rapiin dulu si tabelnya. Satu ini kita rename aja. Rename jadi ini yang tanpa katalis. Terus nanti kalian tambahinnya add new column, klik kanan, tambahin sampai 6 ya, jadi nanti ada 6 A sampai F gitu ya. Terus kita buat dulu keterangannya. Pertama itu white flag, terus ini untuk A0, terus A1, A2, A3, dan terakhir A4. Nah, untuk unitnya ini white flag itu pakai NM, AU, ya kan semua sama. Oke, udah. Terus nanti komennya tulis aja fill. Ya. Pastiin setiap kalian beres ngerjain satu bagian gitu ya, langsung save, karena si origin itu rawan crash gitu ya, jadi sayang kalau udah kerjain terus hilang. Kalau udah, buat tabel baru ini ya, new workbook. Yang kedua sama buat juga sama persis ini buat yang katalis, yang akan katalis. Nah, terus rename dengan katalis. Ini kita copy aja kali ya. Nah, ini ganti jadi B, C, D, dan E. Oke, kalau udah kayak gini kita masukin data absorbansi yang udah kita ukur gitu ya. Untuk datanya tuh nanti filenya formatnya tuh CSV. Ini udah dirapihin isinya juga dalamnya, jadi tinggal masukin aja. Cara gampangnya itu kalian pencet, terus kalian drag ke origin, terus taruhnya di yang abu-abu gitu ya, pas. Oke, bakal muncul kayak gini. Kalau misalkan nggak muncul gitu ya, ada opsi itu langsung next aja, keluar kayak gini juga. Jangan lupa di save, selalu save terus ya. Nah, ini kalau udah kita pindahin ininya, keterangannya ke atas ya, di blok, terus Ctrl X atau cut gitu ya. Ini paste Ctrl V. Nah, X, Ctrl V, Ctrl X, dan Ctrl V. Kalau ada di delete. Nah, kita rename aja nanti workbooknya jadi ini adalah master. Oke, sampai sini. Terus kalau udah kita nge-baseline ya. Cara nge-baseline gimana? Kalau kita pilih dulu satu ya, misalkan yang A0 dulu. Terus kita analysis, fix and baseline, terus pick analyzer, open dialog. Nah, nanti bakal muncul kayak gini ya. Kalian pilih yang subtract baseline, terus next, terus baseline-nya yang user define. Nah, udah scroll ke bawah, terus ini enable auto find-nya di uncheck, terus di add gitu ya, bisa digedein ya kalau mau. Terus kalian buat titik-titiknya buat nge-baseline, misalkan di sini, ini, terus di sini. Nah, udah tinggal tambahin aja, rapihin gitu ya, ditambahin di tengahnya. Dan kalau misalkan salah gitu ya, Kak, salah gimana cara editnya? Dimodify aja, sebenarnya modify. Misalkan yang ini nih ya, ini kan salah nih ya, digeser, terus digeser. Nah, kalau misalkan delete tinggal pencet kayak tadi, terus delete. Oke, kalau udah next, connect by-nya ganti ke, sebenarnya bisa banyak ya opsinya, kita pakai yang interpolation aja, terus yang BSP line. Kalau udah next,
terus subtract. Nah, jadinya rata kan ini kan, kalau kalian rata-rata. Udah, tinggal di finish. Nah, nanti bakal ada baris ini ya, subtracted from A0. Kalau udah save lagi, jangan selalu save. Nah, lakukan terus berulang sampai semuanya ya. A1, A2, A3, A4, terus B, C, D, dan E. Gitu. Nah, nanti kalau udah semua, nanti bakal kayak gini nih. Ini udah semua nih, subtracted from A0. Gitu ya. Terus selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita pilih lagi satu baris gitu ya. Terus analisis. Next adalah kita baseline, terus multiple peak fit. Okay. Nah, tiba bakal muncul kayak gini, terus peak functionnya ganti ke Gaussian. Nah, oke, terus ini bakal muncul kayak gini gitu ya. Kalian pilih titik yang paling atasnya, puncaknya gitu ya. Ini di sini misalkan sini, coba klik. Terus satu lagi yang ini kan kayak ada puncak yang sebelahnya ya, yang nempel. Buat juga kayak gini. Nah, tiba bakal ada dua gitu. Urutannya harus gitu ya, dari yang puncak yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau udah open NL Fit, ada nge-lag sih ya kalau udah mencet ini. Nah, bakal muncul opsi kayak gini. Nah, nanti kalian ada nih center yang nomor 1, value-nya kalian buletin aja ke yang terdekat. Misalnya ini kan 66037, ganti jadi 660. Nah, kalau udah di fix, terus kalian catat ya angkanya 660 ini, karena nanti ini bakal dipakai buat nge-feed yang nextnya. Sama juga buat yang nomor 2, value-nya kita ini kan 614, kita buletin ke 614. Terus center, fix. Terus pencet yang ini, feed until coverage. Kalau sudah oke atau done boleh ya. Nah, ini nanti bisa dihapus aja, ini nggak perlu. Nah, nanti bakal muncul kayak gini nih. Itu bagi dua nih puncaknya. Balik lagi kita ke master. Terus nanti bakal muncul nih di bawah NL Fit Pix Curve 1. Add. Nah, kita copy X sama Y-nya. Di Ctrl C, masukin ke tabel yang kita udah buat di pertama. Kita misalnya tanpa katalis, X sama Y, paste. Nah, terus yang dengan katalis juga ya, masukin ke sini. Nah, nanti bakal ada 2. Kita ulang terus kayak tadi, sama persis. Balik lagi ke master, terus ke yang ini. Ini ya. Ulangi juga buat yang A1 sampai yang E. Caranya sama kayak tadi. Nanti bakal muncul misalkan yang ini NL Fit Pix Curve 2, copy juga, tapi kopinya Y-nya aja. Karena X-nya kan tadi udah ya di sini. Langsung copy Y-nya aja. Nanti kalau udah semua bakal kayak gini ya, udah penuh nih ya. Nih, yang A0 sampai A4 fit gitu ya. Terus yang dengan katalis juga udah. Oke, kalau udah nanti bakal penuh kayak gini ya. Yang udah di fitnya. Ini yang tanpa katalis kita udah dapat datanya. Yang dengan katalis juga udah. Kalau udah kita ini. Kalau udah kita plotting gitu ya. Nah, tanpa dulu kalau ya. Pastiin ininya wavelength-nya tuh di X, terus absorbansinya di Y semua nih, dalam kurung Y. Kalau masih belum, tinggal set S terus ganti nih. Oke. Kalau udah blok semua yang A sampai F ini, terus pencet yang ini di bawah yang garis. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Kalau misalkan belum rapi ya, bisa diganti. Misalkan Y-nya tulis tabs. Ini udah aku ini rapihin gitu ya si
grafiknya. Jadi tinggal kalian rapiin aja caranya. Ini tulis absorbance. Nah, terus bawahnya wavelength gitu ya. Nanti untuk scale-nya, ganti scale-nya gimana caranya? Pencet ini, double klik, terus scale. Nah, untuk horizontalnya kalian set from 450 to 800. Nah, incrementnya di 50 aja. Kalau udah apply, untuk vertikalnya ini bebas ya. Misalkan dari 0 sampai misalkan 1. Nah, kalau 1 bakal kayak lebih kecil, jadi kita atur-atur aja ya. 0,5 mungkin. Nah, 0,5 lah ya. Incrementnya 0,1. Gitu. Terus apalagi yang bisa dirapihin ininya, title and formatnya. Nanti yang left-nya di non, biar rapi gini non. Terus nanti topnya juga sama non, right-nya juga bakal kayak kotak nutup gitu. Lakukan juga sama yang satu lagi yang dengan katalis semuanya. Nah, ya. Scale-nya tadi kita buat jadi 0,5 aja. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa ya di save terus ya, save terus. Kita rename dulu kali ya, gampang, tanpa katalis. Nah, ini juga dengan katalis. Kalau udah pilih satu gitu ya, file, terus export graph, open dialog. Nah, image type-nya ganti jadi PNG aja ya. Nah, kalau sudah di apply, like sini. Oke, kalau udah cek aja di foldernya apakah ada. Nah, ini ya. Nah, ini udah dapat nih ya hasil staking kalian. Dilakukan juga sama buat yang satu lagi yang dengan katalis. Nah, sama ekspor juga. Nah, kalau udah ke Excel, kalian buat tabel kayak gini ya. Nah, atas tanpa katalis, terus yang dengan katalis. Terus kalian lihat, misalkan yang awal dulu ya, A0. Cari puncaknya yang paling tengah gitu ya. Tadi ingetin aja waktu yang senternya di angka berapa, misalkan tadi kan 660. Nah, inilah yang mendekati ya. Copy Y-nya 0,23, 0,23, 065, 065. Terus copy ke yang bawah juga karena kan sama yang 0. Coba terus cek lagi next, misalkan yang B itu orange nih, orange. Copy lagi nih, di X udah kan di 660. Copy inilah absorbasinya 0,45, 0,45, 69. Terus kalian cari gitu ya absorbasinya sampai dapat semua. Oke, kalau udah, ini kan udah dapat semuanya absorbasinya. Kita normalize dulu untuk absorbansi yang dengan katalis. Caranya adalah absorbansi yang misalkan B nih ya, yang B bagi dengan A1 ya. Untuk misalkan yang T-nya 0 menit berarti sama yang 0 menit lagi. Ntar tadi tarik garis saja. Oke, kalau udah kita hitung ordernya. Nah, gimana? Misalkan order 0 yang 0 gitu ya. Ini rumusnya nih, A1 berarti ya kan AX nya itu 1 kan A1 dibagi A0. Terus ini kalian tinggal di F4 aja buat ngelok gitu ya, enter, tarik ke kanan. Nah, ya sama juga untuk yang order 1. Order 1-nya tinggal run aja ya kalian dari atasnya, tarik garis. Oke, untuk order 2, 3, 1
tinggal ulangi juga buat yang bawah, tapi langsung pakai yang A norm ya. Sama dengan ini dengan ini. Di F4. Untuk order satunya tinggalan. Untuk order 2-nya 1, 3. Oke, kalau udah kayak gini diapain? Kita buat ininya ya, grafiknya ya. Cara tinggal ya langsung search scatter. Nah, ini muncul kayak gini ya. Kalian rename dulu ini untuk bebas ya, nanti rename-nya kalian sesuai ya, order 0 tanpa katalis. Kalau sudah di ini tambahin trend line, terus munculin juga ininya equation-nya dan R squared-nya. Kalau udah nanti muncul nih, kalian tulis R kuadratnya berapa? 0,9056. Terus ulangi sampai dapat semuanya. Nah, di contohnya kayak gini nih, kalau yang udah ada semua. Kalau udah, nanti kalian tinggal tentuin aja. Untuk misalkan yang tanpa katalis, yang R kuadratnya paling gede yang mana? Berarti itu adalah ordernya. Buat yang dengan katalis juga cek aja nih, ya. Cari yang ordernya paling gede ya. Salah. Yang R kuadratnya paling gede nanti itu adalah ordernya. Udah, kalian tinggal udah. Nah, udah kalian udah dapat R kuadratnya. Nanti buat di praknya gitu ya, cantumin semua ya 6 tabel ini, terus sama juga 6 si chartnya nih, chart yang kalian buat. Nah, kalau udah oke, udah paling oke gitu aja ya tutorial M2C dari aku gitu ya. Kalau ada yang mau nanya nanti langsung chat aja. Thank you.